Halo, selamat datang di Time Club Fit Photoshop, belajar sambil berbagi dalam hal yang sangat menyenangkan. Pada sesi ini kita akan berbagi tentang cara menggunakan clone stamp tool yang berfungsi untuk menduplikasi sesuatu pada gambar kita. Langsung saja saya akan buka Photoshop saya di sini. Saya menggunakan Photoshop CS5 dan di layar kita ada sebuah gambar yang sudah saya siapkan. Dan kamu bisa mencobanya di rumah, kamu bisa mendownloadnya. Saya sudah siapkan linknya di bagian description. Saya akan menduplikasi orang-orangan ini dengan menggunakan clone stamp tool. Saya akan mengambil clone stamp tool kita. Kamu bisa menekan S di keyboard kamu juga. Saya klik di sini dan pada bagian subnya saya akan membuat ukurannya 21 pixel, hardnessnya 0%, dan saya tutup dulu. Dan pada mode saya pilih normal, opacity 100%, flow 100%, align uncheck, sample. Saya pilih current layer. Langsung saja saya akan mencoba menduplikasi orang-orangan ini. Saya terlebih dahulu menekan Alt di keyboard saya dan kursor kita sudah berubah menjadi seperti sebuah titik sasaran ini, dan kita akan mengklik di bagian mana saja yang kita suka untuk kita jadikan daerah sampel. Misalnya saya akan klik di sini dan saya lepas Alt di keyboard. Ya, untuk mengetahui apa yang barusan kita lakukan, kita bisa buka palette stamp tool di sini. Saya klik, dan di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk kita kombinasikan dengan clone stamp kita. Ya, terlebih dahulu saya akan checklist overlay ini dan saya akan buat opacity-nya 20%. Dan ketika saya mengarahkan brush saya ini di gambar kita sudah bisa melihat ini adalah sebuah hasil yang akan kita duplikasi nanti, dan hasil duplikasinya kita bisa merubah ukurannya. Ya, di sini pada menu ini kita bisa merubahnya, misalnya 200%. Kamu bisa coba di rumah. Kamu juga bisa merubah angle-nya atau sudutnya. Ya, saya akan biarkan dulu dan saya akan mencoba menduplikasinya di sini. Ya, saya akan coba di sini. Misalnya saya klik, tahan, dan saya tarik seperti ini. Dan di bagian sebelah kiri kita sudah bisa melihat ada tanda plus menandakan daerah sampel kita yang akan kita duplikasi. Ya, saya drag terus, saya tarik, ya seperti ini. Saya tarik, ya, pada bagian kakinya, pada bagian tangannya. Oke, ketika kamu sudah puas dengan pekerjaan kamu bisa lepas, dan kita sudah berhasil menduplikasi orang-orangan tersebut. Ya, clone stamp tool sangat efektif untuk mengklon bagian yang simetrik atau yang simetris. Pada contoh ini kita bisa lihat di sini. Ya, saya akan klik move tool dulu. Selanjutnya kita akan membuat orang-orangan ini menjadi satu bagian yang utuh. Ya, langsung saja saya akan mengambil clone stamp tool kita. Saya klik di sini lagi dan saya akan membuat daerah sampelnya dulu. Saya tekan Alt di keyboard dan saya klik di sini. Saya lepas Alt di keyboard. Saya akan duplikasinya di sini. Ya, terlebih dahulu kita akan membuat satu layer. Kita klik di sini create new layer dan saya akan duplikasi setengah bagian orang-orangan ini di sini. Dan saya akan ambil move tool saya klik di sini. Saya klik edit di sini. Saya pilih transform dan saya pilih flip horizontal. Selanjutnya kita akan menggeser bagian orang-orangan ini, hasil duplikasi kita tadi. Terlebih dahulu kita pastikan dulu kita aktif di layer yang ini, ya. Dan saya akan mulai menggesernya. Kita mendapat kendala di sini. Ada bagian hitam, kita bisa lihat di layar, ya. Kita bisa menghilangkannya. Nah, pertama sekali kita akan lepas dulu dan saya akan mengubah opacity dari layer kita ini. Ya, saya klik dan saya turunkan opacity-nya, dan di layar kita sudah bisa melihat dengan jelas bagian yang akan kita edit untuk membuat orang-orangan ini menjadi satu bagian yang utuh.
Ya, saya lepas dulu opacity-nya, saya perbesar dulu. Ya, saya klik di sini dan saya akan mulai meratakan garis-garis lekukan ini. Ya, saya kira cukup di sini. Kemudian saya akan mematikan layer background kita. Saya klik di tanda mata ini dan kita akan menghilangkan bagian-bagian hitam yang tidak kita inginkan ini. Ya, terlebih dahulu saya akan mengambil rectangle marquee tool kita atau M di keyboard Anda. Saya klik di sini dan saya akan seleksi bagian yang tidak saya inginkan. Misalnya saya seleksi di sini. Ya, selanjutnya saya akan memperbesar dulu atau menzoom in dulu. Ya, saya klik di sini untuk mendapatkan garis seleksi yang lebih mendekati dengan garis ini, dan saya klik di sini untuk menggeser garis seleksi kita, dan saya mulai menggesernya di sini ya. Dan saya kira sudah cukup. Saya zoom out, saya tekan delete di keyboard saya. Kamu bisa tekan delete di keyboard kamu juga. Dan saya akan hilangkan garis select kita dulu. Kita klik di select atau Ctrl D di keyboard kamu. Dan saya akan kembalikan background kita. Saya akan klik di sini. Dan pada layar hasil duplikasi kita tadi, kita kembalikan opacity-nya menjadi 100%. Ya, saya klik di sini dan kita sudah mendapatkan satu orang-orangan yang utuh. Oke, selanjutnya kita akan mencoba gambar kedua kita. Saya klik di sini. Saya juga sudah menyiapkan linknya di bagian description. Kamu bisa mendownloadnya untuk kamu bisa coba di rumah. Ya, di sini kita bisa lihat ada seperti tugu selamat datang, dan tidak pada umumnya tugu selamat datang biasanya ada dua ya. Entah kenapa di sini cuman satu, mungkin karena kurang dana atau ya saya kira masalah dana kali ya. Ya udah, langsung saja saya akan mencoba untuk menduplikasi satu tugu ini untuk membuatnya menjadi gambar yang normal. Langsung saya akan klik clone stem tool saya, dan saya akan membuat dulu daerah sampelnya. Saya tekan alt dulu di keyboard, lalu saya klik di daerah yang akan saya jadikan sampel, dan saya lepas alt di keyboard, lalu saya akan terlebih dulu saya akan memperbesar dulu untuk melihat dengan jelas. Ya, kita zoom in dulu. Ya, saya tutup dulu palette ini dan saya akan mulai memposisikan hasil duplikasi kita. Ya, saya kira di sini cukup ya. Dan mungkin saya akan bisa merubah sudutnya. Saya buka dulu palette. Saya akan ganti sudutnya menjadi 1 derajat dulu ya, atau 2. Dan saya tutup palette-nya. Ya, sebelum melukis tugu ini kita akan membuat dulu satu layer baru untuk hasil duplikasi kita, dan saya akan mulai memposisikannya lagi ya, seperti ini. Misalnya saya mulai melukis tugu kita ini, dan saya klik dan saya tarik ya. Saya akan membuat hasil duplikasinya di sini. Saya drag terus, saya tarik terus seperti ini ya. Jika kamu sudah puas dengan apa yang kamu lihat atau apa yang kamu kerjakan, kamu bisa lepas. Dan saya akan ambil dulu move tool saya, dan saya perbesar atau zoom out dulu layar kita. Dan di sini kita sudah bisa melihat ada sebuah tugu hasil duplikasi kita. Kita juga bisa mengeditnya kembali untuk menghasilkan tugu yang normal. Ya, sebelumnya saya pastikan dulu saya sedang bekerja di layar hasil duplikasi kita tadi, dan saya akan mengklik di bagian menu edit. Saya pilih transform dan saya pilih flip horizontal, saya klik. Kita akan coba mengeditnya lagi untuk mendapatkan tugu yang normal. Saya akan mulai memposisikannya seperti ini. Misalnya ya, saya kira terlalu miring ya. Saya bisa ambil
transform kita lagi, dan saya pilih rotate. Kali ini saya klik rotate, dan saya akan mulai mengubah sudutnya seperti ini ya. Saya kira cukup, dan saya klik checklist untuk menggunakan transform, dan saya perbesar atau zoom out dulu. Dan kita sudah berhasil membuat duplikasi tubuh yang aslinya untuk menjadikan gambar ini menjadi lebih normal. Ya, kamu bisa membuat hasil yang bagus lagi dari sini. Kamu bisa cobanya, kamu bisa memakai trik-trik atau teknik-teknik yang seperti tadi. Oke, sampai ketemu lagi pada video kita berikutnya. Thank you guys.